Dari Gubuk Membangun Bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Ya, sih bagus. Acara lomba evaluasi perkembangan desa Kabupaten Tabanan hari Jumat 28 April 2023, Desa Gubuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas PND Kabupaten Tabanan, yang kami hormati Camat Tabanan yang dalam ini diwakili oleh Bapak Seksama, yang kami hormati Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa tahun 2023 tingkat Kabupaten Tabanan, yang terhormat Bapak Perdana Desa Gubuk, Ketua DPD Desa Gubuk, Tim Pendamping Evaluasi Perkembangan Desa, Bapak Dimas Kamtibmas dan Babinsa Desa Gubuk, serta hadirin yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebagai kata pembuka, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaran terakhirnya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 April tahun 2023, yang bertempat di Aula Kantor Perbetul Desa Gubuk, kita bisa hadir bersama-sama guna mengikuti lomba evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2023, dengan harapan atas hasil pertemuan terakhirnya acara ini bisa berjalan aman dan lancar. Untuk mempersiapkan waktu mengawali acara, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dirangkai dengan Mas Desa Gubuk. Untuk itu, petugas dipersilakan, hadirin dimohon berdiri.
Desa-desaku yang kucinta, sudah saatnya kita berbenah, gapai semua asa dan cita, mewujudkan mimpi yang tertunda. Jangan ragu untuk berkarya, desa sudah mulai terbuka, laksanakan peraturan yang ada, bahwa desa kunci membangun bangsa. Ayo singkirkan semua perbedaan, bersama kita bisa. Jangan berhenti satukan, akan terus berkarya. Ayo kerja, kerja dan kerja. Merdeka untuk desa tercinta. Ayo semua kita bangun bersama. Mandiri, mandiri, hukum mandiri. Jaya mari tunjukkan bahwa hukum bisa. Merdeka untuk desa tercinta. Ayo semua kita bangun bersama. Mandiri, mandiri, hukum mandiri. Jaya mari tunjukkan bahwa hukum pasti bisa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Jangan ragu untuk berkarya, desa sudah mulai terbuka, laksanakan peraturan yang ada, bahwa desa kunci membangun bangsa. Ayo singkirkan semua perbedaan, bersama kita bisa. Jangan berhenti satukan, akan terus berkarya. Ayo kerja, kerja dan kerja. Merdeka
Gubuk. Sekarang tampaknya akan ada atau dilanjutkan dengan pembacaan doa karena belum ada perintah untuk duduk. Nah, sementara untuk Mohon tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Petugas dipersilakan. Balerang tidak kalah dengan dusun-dusun yang lain juga terdapat masyarakatnya dikenal sangat kreatif dengan menampilkan Ratu Tejo Namostuti Sueto Pangkajo Madyasto Baskaro ya Namostuti. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puja dan puji syukur kami panjatkan. Berkat rahmat dan wara nugerahnya, kita dapat berkumpul di aula kantor Perbekal Desa Gubuk dalam acara Lomba Evaluasi Perkembangan Desa tingkat Kabupaten Tabanan hari ini Jumat tanggal 28 April tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Ladrang di bawah ini juga ada kerajinan dari berbahan resin. Perangkat desa, perangkat yang bersahaja bekerja sekuat tenaga, memberi pelayanan yang prima sehingga terjalin kerjasama yang kuat antara masyarakat dan perangkat dalam membangun desa untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berbudaya, gemah limpah, loginawi, tentrem, berdoa yang dilatasi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengampun, kabulkanlah segala permohonan dan doa kami, sehingga hidup kami tenang. Petunjukmu senantiasa kami nantikan agar jalan ini terang. Om Sidiras Putat Kasusuado. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum dilanjutkan kepada Ibu Bapak sekalian telah disediakan kudapan di hadapan Bapak. Silakan diterima. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Perbekal Desa Gubuk atau ucapan selamat datang dari Bapak Desa Gubuk. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama saksikan video selayar pandang atau profil Desa Gubuk. Selamat menikmati. Dari Gubuk Rombak Desa. Namun seperti itu kembali merupakan visi dari Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan memadai. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan dan 133 desa. Salah satu desa tersebut adalah Desa Gubuk yang terletak di Kecamatan Tabanan. Desa Gubuk didirikan pada bulan Maning Sasi Karo, yaitu tanggal 18 Agustus 1921.
Dahulu pada zaman kerajaan, Desa Gubuk awalnya merupakan benteng bala tentara Ibo-Ibo dalam mempertahankan Bali dari serangan Majapahit. Kata gubuk berasal dari kata gubuk yang artinya kubu atau rumah-rumah kecil. Kemudian dalam masa penjajahan Belanda, daerah gubuk disebut Pemasangan Gubuk yang selanjutnya berkembang dan pada tahun 1921 dijadikan Desa Gubuk oleh Ibu Semboyan Geria atas perintah Belanda melalui Raja Tabanan saat itu. Desa Gubuk berjarak 2 km dari pusat kota kecamatan dan kabupaten Tabanan. Desa ini terbagi menjadi 8 dusun, antara lain Dusun Taman, Kunjir, Pandai, Batu Samian, Bubur Bangaran, Bubur Pemudan, Pemayahan, dan Jual. Dengan luas wilayah sekitar 512 hektar dan memiliki jiwa penduduk di bawah 212 jiwa dengan 1.659 hektar pada bulan Desember tahun 2022. Desa Gubuk diapit oleh 2 sungai, di sebelah barat Sungai Ini dan di sebelah timur Sungai Yeruas, dan juga ada beberapa sumber air yang disekolahkan oleh warga. Dan biasanya di tempat itu ada perbedaan. Sebagian besar wilayah Desa Gubuk merupakan lahan semi produktif, yaitu seluas 273 hektar. Walaupun lahan semuanya cukup luas, tetapi mayoritas mata pencarian penduduknya adalah buruh swasta sebesar 31,5%. Dan mata pencarian sebagai petani, peternak, pembudidaya ikan memiliki peringkat kedua yaitu sebesar 29,2%. Tanaman yang dibudidayakan adalah padi, kedelai, jagung, dan juga tanaman sayuran daratan rendah seperti cabai, terong, tomat, kacang panjang, dan lainnya. Selain sebagai buruh swasta dan petani, ada juga warga lainnya yang bermata pencarian sebagai pemilik UKM dan IKM, seperti pengolahan hasil pertanian, di antaranya kue, roti, keripik, dan lainnya. Pengrajin seperti tali besi, pengrajin kayu, dan usaha milik desa berupa penyusunan gabah dan usaha-usaha lainnya, serta pembuatan kompos organik. Di samping itu, di bidang kesenian ada beberapa sanggar tari, baik seni tari dan tabuh, serta seni pertunjukan wonders, wayang kulit, dan seni tari sakral lainnya. Dari segi pendidikan, Desa Gubuk memiliki fasilitas yang memadai, yaitu terdapat 5 SD negeri dan 3 PAUD atau TK. Salah satunya merupakan milik desa. Sekolah SMP dan SMK di Desa Gubuk sampai saat ini belum ada, dan adanya di desa sebelah dan di pusat kota Tabanan yang jaraknya relatif dekat dan terjangkau. Desa Gubuk memiliki fasilitas kesehatan berupa puskes desa, juga memiliki fasilitas keamanan dan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas pengolahan sampah. Desa Gubuk sampai saat ini sudah termasuk desa mandiri. Di balik perkembangannya dari waktu ke waktu, perangkat desa, BPD, LKD atau LKD, dan tokoh masyarakat memiliki andil yang cukup besar. Yang mana yaitu ada 3 usaha yang harus diwujudkan, yaitu 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat, 2. Mengembangkan desa ini, 3. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya. Sebelum meningkatkan
uji yang dilaksanakan di UI. 1. Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan akses data pelayanan desa masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan memantapkan pembangunan ekonomi yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memanfaatkan teknologi waktu. 3. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur dan non-infrastruktur. 4. Memanfaatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Dan 5. Meningkatkan kualitas hidup, lingkungan, keamanan, kenyamanan, dan budaya keagamaan. Dalam hal ini, seluruh program harus diperjuangkan dan dilaksanakan dalam upaya misalnya dan pembangunan desa. Ada beberapa program nasional yang berkaitan dengan desa yang harus dilaksanakan di desa, yaitu 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kota desa. 2. Program prioritas nasional yang merupakan kota desa. Dan 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kota desa. Tentunya program ini harus diperjuangkan melalui kebijakan yang sesuai dengan posisi desa negara. Demikian tadi selain banyak sekilas tentang Desa Gubuk. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dari Bapak Gubernur Desa Gubuk. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih atas waktunya. Dan yang mulai dengan Masuk Taruh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam dari Gubuk membangun bangsa. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan beserta jajaran beliau semuanya yang terdapat Komisi 1 yang sangat kami hormati, Bapak Camat Tabanan yang juga sangat kami hormati beserta jajaran beliau semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Dimas dan Bimbinsa Desa Gubuk, Bapak Ketua BPD dan anggota BPD Desa Gubuk semuanya yang berkenan hadir pada hari yang berbahagia ini, dan seluruh hadirin dan undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati dan yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ido Sang Yang Biasa, atas segala limpahan rahmatnya atau warna rahmatnya. Maka kita semua sampai saat ini diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dan bertatap muka langsung dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada hari yang berbahagia ini. Sekalian pula pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh yang hadir, dan sekalian pula mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penerimaan dan penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, karena mengingat segala keterbatasan yang kami miliki. Pada dasarnya kami ingin sekali menyambut dan menerima Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baiknya, tapi apa daya kemampuan dan segala keterbatasan ada menyebabkan seperti adanya, dan itu dulu lagi sekali mohon dimaafkan. Dan untuk itu kami haturkan sebuah pantun
diaturkan sebuah bandul. Langit petang tiada berawan, berselimut di perempatan. Selamat datang kami ucapkan kepada tim evaluasi dan undangan. Kami sambut dengan bangga penuh kehangatan. Yang lanjut lagi satu bandul. Dari pohon makmum ke tanah pegang. Pohon bila ditebang dengan pedang dan patah. Kami mohon maaf yang sebesarnya dan mohon maaf yang sangat jikalau ada hal yang kurang berkenan dan ada yang salah. Bapak, Ibu semuanya hadirin yang kami muliakan. Pada saat ini kami merasa tersenyum. Saya pribadi merasa sangat dan pada saat ini kami mewakili semua elemen masyarakat hukum mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba evaluasi perumahan desa tingkat kabupaten tahun 2023 ini. Tentunya hal ini sangat berarti bagi kami, sangat penting bagi kami, karena di samping itu juga kami menggunakan sebagai momentum dalam rangka evaluasi dan introspeksi ini. Evaluasi sangat penting dilakukan dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohonkan kepada tim evaluasi nanti sehabis kalibrasi dan acara ini berkenan memberikan kesan dan pesan, terutama menitikberatkan kepada apa yang menjadi kelemahan kami, apa yang menjadi kekurangan kami, dan apa yang menjadi kesalahan kami, sehingga kami selanjutnya akan bisa berbenah di tahun yang akan datang. Terutama sekali terkait apa yang kami telah raih, apa yang telah kami kerjakan selama ini, terkait dengan program dan kegiatan, apakah sudah relevan, apakah sudah searah dan benar kalau dilihat dari regulasi yang ada. Dan lebih penting lagi, apakah yang program dan kegiatan yang kami lakukan sudah bermanfaat bagi masyarakat. Itulah esensi yang kami inginkan dari pelaksanaan evaluasi ini. Tujuan yang utamanya adalah dalam rangka pembenahan diri untuk perubahan-perubahan, perbaikan di masa yang akan datang, agar desa Gubuk dapat lebih baik, lebih mandiri, terus ke arah yang lebih positif lagi, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya secara umum di desa Gubuk. Demikian kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Tadi sekali kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan mengingat salah proses kami, dan akhirnya sambutan singkat ini kami ikut dengan para musafir. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam dari Gubuk membangun bangsa. Terima kasih. Demikian tadi sekapur sirik dari Bapak Berbekal Desa Gubuk yang diselingi dengan beberapa pantun. Atas sambutannya diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas DPRD Kabupaten Tabanan. Yang terhormat Ibu, disilakan. Dari sini ya, potongannya sudah berubah. Mudah-mudahan saya tak dilihatnya. Yang pertama di Pak Pendeta tadi ada pantun. Saya balas dulu pantunnya. Saya tidak letak. Saya baca di pantunnya. Pak Pendeta saya punya dari 1 tahun.
berbekal bakmi. Pergi nonton berbekal bakmi. Bakmi dimakan hanya satu. Selamat pagi semeton sami. Kami ucapkan Om Swastiastu. Semangat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di bawah aja semangatnya kayak Pak Perbekal dikit. Jadi yang pertama yang kita hormati Pak Camat. Banyak saya sampaikan dengan hadir Pak Sekda juga ada. Jadi yang bisa Pak Perbekal beserta seluruh jajarannya yang perangkat desa, BPD juga Pak Ketua BPD beserta seluruh anggota BPD yang berkesempatan hadir, ibu-ibu PKK, salam sami, LPM, kemudian dari posyandu ada ya kader-kader semua, kami juga hormati seluruh desa ada, sampai Sulawesi Melaya saya hadir, juga matur semua, kemudian saya biasa puji Pak Masuki, karena hari ini kita bisa berkumpul di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Perbekal dengan sedikit kabut karena saya batasi 5 menit dan saya sendiri cuma sudah dikasih 5 menit sama Pak Camat karena hari ini rencana kegiatan berikutnya di Desa Kabo-Kabo Bapak Bupati atau di desa, jadi kita mendampingi dulu bersama Pak Camat di sana sehingga pada hari ini saya bisa juga hadir di tengah-tengah kegiatan Bapak Desa di Desa Kubu. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada semua tokoh-tokoh masyarakat di dalam koordinasi Pak Perbekal, walaupun jamnya saya majukan dari jam 9 menjadi jam 8 ya. Ibu-ibu PKK tetap bisa bernyanyi, tetap bisa bersalon ya. Saya sudah berhias dari jam 4 sampai jam 5. Kalau dimajukan dari jam 9 ke jam 8, jadi berhiasnya maju ke jam 3. Itu luar biasa sekali. Tidak mengucapkan terima kasih sekali atas segala persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Perbekal beserta seluruh jajarannya. Tentunya juga dibina dan dibimbing oleh Pak Camat beserta seluruh tim kecamatan. Sehingga kegiatan Lomba Desa ini bisa dilaksanakan di Desa Kubu. Kegiatan ini adalah rutin setiap tahun karena ini amanah daripada Permendagri Nomor 1 tahun 2015 tentang evaluasi desa. Nah, walaupun ini dilakukan setiap tahun, mudah-mudahanlah setiap tahun desa mempunyai semangat dan selalu terus bersemangat menyambut daripada Lomba Desa ini seperti yang kita lihat di Desa Kubu. Hari ini luar biasa semangatnya. Dari semangat itu yakinnya ada Pak Perbekal pakai baju baru, ada merah putihnya juga ya, merdeka. Di situ yang luar biasa. Saya melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti tim juga akan bisa melihat indikator-indikator apa yang menjadi pokok-pokok penilaian atau evaluasi desa saat ini sudah ada di Desa Kubu. Karena apa? Walaupun ini dilaksanakan setiap tahun kegiatan ini, mudah-mudahan itu tetap menjadi semangat. Semangatnya bagaimana? Tetap berbuat yang terbaik untuk kemajuan desa. Tidak menganggap ini sebagai sebuah rutinitas. Karena sesungguhnya kesempatan yang diberikan oleh kecamatan, di mana satu desa ditunjuk untuk mewakili kecamatan itu adalah sebuah momen yang sangat bagus, sebuah momen untuk mengintrospeksi diri. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Perbekal, evaluasi kami, lihat apa yang sudah kita lakukan. Ya memang benar, karena tujuan daripada kegiatan evaluasi desa Lomba Desa ini adalah salah satunya untuk melihat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daripada desa selama 1 tahun.
Jadi 1 tahun dilihat di situ bagaimana perkembangannya, apakah jalan di tempat atau maju jalan atau mundur gerak gitu kan. Kita itu lihat nanti seperti itu. Terus yang kedua, melihat juga kinerja daripada pegawai, bagaimana di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah melihat inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh desa. Apa saja progres yang dilakukan oleh desa, inovasi yang dilakukan oleh desa, terutama untuk kemajuan daripada desa itu, untuk pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan daripada masyarakat. Saya contohkan salah satu. Ini apa yang ada di ruangan ini adalah merupakan inovasi dari saya. Karena ruangan ini selain berfungsi sebagai ruang rapat, ruangan ini adalah juga berfungsi sebagai ruang informasi. Benar apa tidak? Dari orang tidak tahu bahwa di Gubuk ada kris, dari ruangan ini bisa melihat bahwa di Batu Sangihan ada pantai. Kemudian dari orang tidak tahu bahwa di Gubuk ada dagang jajo, kacang mete, kemudian roti, donat tidak kalah dengan David donat, jipu, kemudian itu ada apa di bawah itu lagi keripik belum dan lain sebagainya. Orang akan menjadi tahu. Itu ada tempat buat wadah juga, Bali, kemudian ada Berkasok, ada lain-lain sebagainya. Ini ruangan ini selain sebagai ruang rapat juga disulap menjadi ruang informasi. Jadi ini inovasi luar biasa. Dan memberikan masukan-masukan terus oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kalau ada inovasi lagi, silakan. Saya kira ruangan ini masih bisa ditambahkan lagi. Mungkin dinding sudah habis. Saya sarankan ada meja masih yang Pak bisa pakai ruang informasi. Nanti kita tambah kaca di atasnya, Pak kasih foto-foto, klepot, rosella, dan sebagainya. Lalu ada lagi hasil-hasil kebun di sana yang memang ada di Gubuk. Ada kegiatan buang sampah yang perlu Pak informasikan lagi, itu di sana. Dia sebutlah ke sana, pergi ke langit-langit ini. Pokoknya cari ruang ini benar-benar sebagai ruang informasi. Saya sangat mengapresiasi sekali Brigi. Ini kedua kalinya saya apresiasi Pak Bani. Nah, mungkin ketiga kali saya datang lagi ke sini mau bagi meja atau di tempat-tempat lain lagi yang Pak Bani bisa. Pokoknya berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, apalagi ada tamu datang ke sini tentang desa kita. Karena dari informasi itu, apalagi disajikan dengan sangat menarik, apalagi ada contoh-contoh kayak report di bawah ada contohnya, mungkin akan menjadi lebih tertarik lagi untuk membeli atau memesan daripada produk-produk. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan sederhana di sini pada akhirnya akan bisa membuat masyarakat tersenyum. Membuat masyarakat tersenyum itu artinya masyarakat sudah sejahtera. Asal bisa kedek kan sejahtera mungkin. Pengampunan tidak berlebihan saja. Itu indikator. Kalau kita tidak bisa memberikan ekonomi beras dan lain sebagainya, berilah dia kebahagiaan, berilah dia layanan yang terbaik. Boleh tepuk tangan Bu. Jadi layanan juga salah satu bisa menyebabkan masyarakat sejahtera. Kalau di desa Gubuk ini layanannya kan sudah kita lihat masyarakat yang desa Gubuk yang berada di luar desa Gubuk apakah itu di luar negeri apa di mana, itu sudah bisa tersenyum. Ketika harus mencari surat di desa Gubuk, tidak perlu lagi harus datang ke desa dengan segala kemacetan di jalan gitu kan, tinggal nanti WA atau telepon kepala desanya atau perangkat desa di sini, surat selesai. Betul? Betul seperti itu? Ada yang pernah menyampaikan sudah puas seperti itu? Malah tidak puas katanya.
Malah tidak puas katanya sebelum 5 menit sudah keluar. Tapi kalau bisa 1 menit sudah keluar ya. Beda guys. Kalau yang di sini 1 menit keluar sudah puas. Dan sangat puas gitu ya. Harus itu memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik itu sebagai sebuah inovasi bisa menyebabkan masyarakatnya juga tersenyum. Buatlah masyarakat tersenyum pada saat kepemimpinan ini atau pada saat tugas-tugas ini ada di pundak kita. Jadi akan memberikan rasa bahagia sehingga itu adalah merupakan indikator daripada kesejahteraan. Itulah yang akan kita tuju masyarakat Tabanan sesuai dengan visi Bapak Bupati, yaitu Tabanan yang aman, unggul dan madani. Jadi keunggulan-keunggulan juga harus diwujudkan, madani dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga diwujudkan. Jadi kembali kepada kegiatan kepala desa hari ini, tim akan melakukan faktur di lapangan karena sesungguhnya data sudah terkirim secara online. Itu nanti kita meng-cross-check hari ini sejauh mana data-data yang sudah dikirimkan tersaji nanti di sini dan ada sesuai dengan fakta di lapangan. Dan sahabat sami-sami sekali lagi terima kasih sekali atas segala usaha upaya yang sudah dilakukan. Tinggal menunggu hasil saja. Ya, nanti tentu dalam setiap kegiatan atau percobaan kalau ada keinginan untuk mendapatkan juara itu adalah hal yang sangat luar biasa karena itu menunjukkan semangat. Kalau tidak ingin mendapat juara itu sudah langsung dan tidak semangat. Jangan pernah sekarang merasa bahwa mendapat juara nanti maju ke tingkat provinsi tambah susah lagi. Justru kesusahan itulah kita dari kesusahan itulah kita akan belajar untuk meningkatkan ilmu lagi. Jadi itu yang bisa dia sampaikan dan sebelum kita akhiri tadi 2 pantulnya ya saya tambah lagi 1 biar tidak utang saya karena kalau pantun harus dibalas dengan pantun ya. Lagi 1 Jajah Agung Mawadah Basi akan adab Kabupaten Kediri. Desa Gubuk berinovasi wujudkan desa mandiri. Oke, terima kasih atas semuanya dan sebelum saya tutup, mari kita iya-iyakan visi misi Kabupaten Tabanan. Masih ingat? Tabanan? Tabanan? Ya, Tabanan? Biasakan sekarang kita berada di Tabanan yang baru dengan semangat baru dan juga motivasi baru untuk selalu berkarya dan berinovasi. Sesuai dengan lagunya dari Gubuk kita membangun desa. Oke, terima kasih. Tidak pula yang sudah banyak para wasanti. Om Santi. Demikian tadi sambutan dari Kepala Dinas PMI Kabupaten Tabanan atas sambutannya Ibu diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara puncak. Izin nanti timnya diperkenalkan ya. Jadi ampunan sekaligus mohon izin ya Bapak nanti dengan tim kabupaten nanti perkenalkan diri. Tidak sekaligus nanti sambil duduk nanti tidak akan diri. Terima kasih.
Ibu sekalian, sebelum acara klarifikasi evaluasi perkembangan desa nanti diawali dengan perkenalan PB Kabupaten Tabanan. Ini merupakan desa terakhir yang dinilai oleh tim evaluasi Kabupaten Tabanan ya dalam rangka lomba desa tingkat kabupaten. Seperti apa sih persiapan desa Gubuk menghadapi lomba atau evaluasi seperti yang dilakukan saat ini, Pak? Dalam persiapan kami tidak terlalu ada pesan khusus karena apa yang dilombakan ada administrasi, dan administrasi itu sudah kami lakukan dari awal, dari dulu, tinggal mengumpulkan akhirnya menjadi jawaban-jawaban daripada lomba ini. Administrasi yang dinilai. Iya. Sebenarnya dari rangkaian administrasi itu yang diinginkan secara esensial itu apa sih? Semua menyeluruh. Ya. Di bidang pemerintahan dan sebagainya, semuanya tercantum di dalamnya. Ya, outcome-nya seperti apa kira-kira yang diharapkan oleh seorang Bapak Nengah Mawan sebagai perbekal di Desa Gubuk? Seperti yang saya katakan tadi, evaluasi ini saya jadikan momentum untuk introspeksi dan evaluasi diri. Karena biasanya kalau kita mengevaluasi diri, pasti kita merasa diri benar, pasti kita merasa diri hebat. Makanya perlu ada pihak yang independen, dalam hal ini DPMD lah yang pantas untuk melakukan evaluasi itu, sehingga akhirnya kita tahu di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelemahan kita, di mana letak kesalahan kita, sehingga nantinya dapat diperbaiki agar tidak, kalau bisa dinolkan kesalahannya. Dinolkan, diminimalis ya Pak ya. Nah ini sebagai salah satu desa yang saya lihat dari 10 desa ini, mungkin ini tingkat kreativitas, inovasi masyarakat, dan karena dorongan pemerintah tentunya juga. Sebenarnya yang menjadi unggulan-unggulan yang favorit, yang memang betul-betul menyentuh sisi peningkatan perekonomian masyarakat itu apa, Pak? Sektor apa saja? Kalau kita kaitkan dengan inovasi, pembuatan inovasi desa itu sebenarnya adalah titik awal dari adanya permasalahan. Kita membuat inovasi adalah untuk menjawab suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan tentunya kita kaitkan dengan potensi desa. Nah, kalau Gubuk secara langsung kita lihat merupakan daerah pertanian, jadi lebih banyak, mungkin lebih luas wilayahnya areal persawahan daripada area keringnya. Dan penduduknya juga banyak yang bertani. Petani kita banyak menghadapi permasalahan-permasalahan. Itu yang kita cobakan buatkan studi inovasi untuk menjawab permasalahan yang ada padanya. Ya, permasalahan yang ada yang kemudian mampu diformulasi apa saja itu, Pak? Ini saya menggabungkan 2 inovasi. Yang pertama, inovasi beri saku. Beri saku itu beri uang atau masukkan uang ke saku, bukan begitu maksudnya. Beri saku itu bersih lestari desaku. Bersih lestari desaku dengan kegiatan adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Itu kita kelola, kita manajemen dengan baik. Dan di Gubuk ini sudah berhasil membuat mengolah sampah, baik sampah non-organik maupun organiknya. Non-organiknya bernilai ekonomis kita jual, kemudian organiknya kita olah menjadi kompos. Justru dalam pembuatan kompos yang sudah berlimpah, kita ada menemukan permasalahan. Sulitnya menjual kompos. Nah, itu permasalahan muncul lagi. Dari inovasi yang kita lakukan ada permasalahan. Kemudian di sisi lain kita juga melakukan inovasi APBDes. APBDes dimaksud adalah bukan anggaran pendapatan belanja desa, bukan. Angkat potensi bersama-sama desa sejahtera. Jadi kita mengangkat potensi-potensi yang ada di Desa Gubuk. Yang salah satunya saya bilang tadi lah potensi di bidang pertanian. Maka mengangkat potensi bidang pertanian langsung bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh inovasi beri saku. Karena kompos bisa disalurkan melewat inovasi ini di bidang pertanian. Apalagi pemerintah kita sedang menggalakkan pertanian organik. Nah, walaupun kita belum bisa melakukan pertanian organik, kita sedikit demi sedikit. Jadi dengan ada kolaborasi keduanya menjawab permasalahan dihadapi inovasi yang sebelumnya. Nah, kemudian inovasi di bidang pertanian adalah yang saya lakukan adalah inovasi pertanian di kolaborasi, keterpaduan antara stakeholder di bidang pertanian. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh petani kita jawab bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Bukan hanya sekedar dari pemerintah, bukan hanya pemerintah yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di bidang pertanian, tapi kita libatkan seperti BUMN, pihak swasta, perbankan, koperasi. Itulah yang kita ajak
duduk bersama berembuk membicarakan masalah-masalah yang dapat petani, dan itu kita jawab. Sehingga kegiatan yang nyata kita lakukan di tahun 2001 adalah melakukan dem area dengan menerapkan bersama-sama stakeholder petani ini, dan hasilnya sangat luar biasa sampai bisa menghasilkan 11,4 ton per hektar. 11,4 ton per hektar. Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata 6-7 ton. Sangat signifikan peningkatannya. Nah, berarti dengan demikian bisa menjawab sekaligus permasalahan di petani. Dalam rangka penyiapan saprodi pertanian itu kita jawab bersama stakeholder yang ada. Kita bantu petani. Seperti apa cara membantu pengadaan saprodi? Karena kita buat suatu program juga berkolaborasi dengan BUMN yang disebut dengan Agro Solution. Agro Solution. Ya, Agro Solution. Bahasa apa ini, Pak? Bisa diulang. Solusinya apa itu, Pak? Itu dah artinya permasalahan, misalnya petani kesulitan dalam saprodi, dibantu dengan saprodi. Bukan dibantu dengan gratis, enggak. Paling prosesnya dipercepat di BUMDes. Melalui BUMDes, BUMN yang kita kerjasamakan. Oh, begitu ya, Pak. Demikian juga yang lainnya. Termasuk juga penjualan gabah, sulit kita kerjasamakan dengan pihak pembeli gabah. Tidak kita biarkan petani artinya sendiri berjuang dalam penetrasi harga-harga gabah. Iya. Baik, Semeton Suara Tabanan selain sebagai perbekal yang sangat brilian dengan inovasinya, beliau ini adalah ketua KTNA juga ya, Pak ya, Kabupaten Tabanan. Baik, luar biasa. Saya akan ke Pak Camat. Ini sederhana pertanyaannya, Pak. Kenapa yang dipilih Gubuk sebagai wakil Tabanan? Apakah ini karena dilombakan juga di tingkat kecamatan atau untuk memang dipinjam? Iya, memang kan kalau dilihat dari paparannya Pak Perbekal kan sudah luar biasa sekali. Gubuk memang layak sekali untuk menjadi wakil kecamatan Tabanan. Seperti tadi dibilang Bu Kadis PMD, lihat aja ruangan di sini bukan menjadi ruangan yang kosong, tapi ruangan ini berbicara. Dari info-info yang ada ini, ruangan ini menjadi bicara. Nah, itu salah satu memang keunggulan dari Desa Gubuk, bagaimana menginformasikan semua potensinya, menginformasikan inovasi-inovasi yang mereka buat menjadi sebuah kolaborasi yang memang layak untuk kita angkat ke kabupaten. Mudah-mudahan saya bisik-bisik tadi dengan Pak Perbekal, mudah-mudahan bisa lolos di kabupaten, bisa mewakili kabupaten ke provinsi, dan bisa membawa nama lah kabupaten di tingkat provinsi. Iya, nah ini kemudian pertanyaan saya, bagaimana kemudian Bapak Camat sebagai koordinator kewilayahan ini apa kepala kewilayahan nih, Pak? Koordinator kewilayahan. Koordinator kewilayahan untuk mengimbaskan inovasi dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Tabanan. Misalnya dari Gubuk ke desa lain atau dari desa lain ke desa Gubuk dan ke desa yang lain juga. Ya, kebetulan ini Gubuk kan memang salah satu desa yang sangat-sangat progresif gitu ya dalam hal-hal inovasi, dan beliau juga menjadi ketua forum kecamatan, sehingga inovasi-inovasi apapun nanti di sini kita lihat nanti progresnya, kita bisa nanti nilai indikator-indikator yang mana keberhasilannya yang bisa nanti diarahkan ke desa. Salah satu contoh kemarin kita mau masalah sampah, nextnya kalau memang kita bisa berhasil di Gubuk ya nanti akan bisa di Maret dengan segala macam gitu. Bergandengan tangan kita bersama, satu tekad
Acara selanjutnya yaitu pemaparan perkembangan desa oleh Bapak Perbegal Desa Gubuk. Untuk acara ini akan waktu kami serahkan kepada tim evaluasi dari kabupaten. Kepada Bapak disilakan untuk memandu acara ini. Rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati, yang pada kesempatan hari ini adalah penilaian Bapak Desa yang terakhir di 10 kecamatan yang terakhir. Yang hari ini ada di Desa Gubuk, yang mewakili tim evaluasi perkembangan desa tingkat kabupaten. Pada kesempatan siang hari ini dari pagi Dirjen Sampurna sudah melakukan klarifikasi lapangan. Tiba saatnya yang pada sesi yang terakhir Pak diberikan pemaparan dari Pak Perbegal. Dirjen berikan galah ini ada waktu nih karena ini sekali lagi evaluasi perkembangan desa ini juknisnya kita mengikuti juknis yang ada di provinsi. Pemaparan nanti diberikan kepada Pak Perbegal. Itu pemaparannya adalah maksimal 10 menit. Kemudian nanti di akhir pemaparan kami dari tim kabupaten akan memberikan pertanyaan kembali ke rekan-rekan. Tidak nanti yang dari tim kabupaten yang akan memberikan pertanyaan, itu tidak boleh digabungkan. Tidak boleh mengkata-kata ada berprestasi, ada progres, tapi satu indikator, satu pertanyaan. Kalau memang ada yang diberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan, itu galahnya atau waktunya adalah 1 menit. Kemudian Pak Perbegal nanti memberikan tanggapan. Sebenarnya Pak Perbegal memberikan tanggapan 2 menit Pak. Kalau Niki yang berikan mungkin untuk pertama 3 menit pakai satu pertanyaan 3 menit. Satu pertanyaan 3 menit. Kalau masih ada sisa nanti Pak Perbegal, kalau memang perlu ditambahkan oleh Ibu Ketua Kata Jurusan, tapi waktunya tetap di 3 menit pakai. Kalau memang mau ditambahkan atau oleh Ketua LPM terus dari BPD. Mungkin itu pemaparan. Kita akan mulai dari jam 10 dari jam 10 lebih dari 6 Oleh itu Pak Perbegal kalah. Jangan dihitung ini Pak, jangan ini sekali lagi hanya berkaitan dengan memang juknis memang seperti itu. Waktu pertama yang persilakan untuk Pak Perbegal untuk memberikan pemaparan pada kesempatan pertama. Untuk juga Pak Perbegal yang persilakan. Turun ini jangan langsung gimana? Tidak basa-basi lagi, karena waktu hanya 10 menit. Kalau saya paparkan, pengertian seperti yang ada yang bagian Bapak Ibu, waktunya lah. Jadi jangan tidak basa-basi, menyampaikan terkait kepada Desa Gubuk, yang langsung saja ke inovasi yang dilakukan oleh Desa Gubuk. Jadi Desa Gubuk sudah melakukan inovasi. Dasar awalnya adalah dengan menyusun roadmap inovasi atau petajaran inovasi yang mengacu kepada PP nomor 38 tahun 2016 dan Permendagri nomor 17 tahun 2016. Berdasarkan roadmap tersebut, terlepas dari penerbitan itu merupakan belum umum, hanya berupa pedoman dalam pelaksanaan. Dan kemudian dalam pelaksanaannya kami dari tahun 2020 sudah melakukan banyak inovasi, yaitu ada 7 inovasi.
Di antaranya, satu, inovasi berisaku. Berisaku bukan beri uang, maksudnya adalah bersih berlestari desaku. Dengan kegiatan melakukan pengelolaan sampah, penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Yaitu dengan alhamdulillah di sumbernya walaupun belum optimal dan dilakukan di KSM TPS yang dimiliki desa. Melakukan pemilihan sampah all organik dan anorganik. Anorganik yang bernilai domestik dijual langsung dengan pihak ketiga, kemudian sampah organiknya dipilah dan diolah lagi di biasanya dengan mesin. Jadi sampah organik langsung jadi bubur dan kami bisa bubur banyak sekali ada produk berupa kompos dan kesulitan dalam jual. Kesulitan ini kami jawab dengan inovasi yang kedua, inovasi APBDes. Pasti bilang ke Bapak, APBDes itu anggaran program belanja desa. Bukan itu yang saya maksud. APBDes angkat posisi bersama-sama desa akan sejahtera. Dengan kegiatan dilakukan di bidang pertanian sesuai dengan kondisi desa. Desa Bu, luas pertaniannya 273 hektar. Istilah ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani. Makanya bisa kami jawab dengan melaksanakan area itu dengan kolaborasi dengan pertanian. Bukan hanya pemerintah yang kita jawab dengan masalah pertanian, tapi seperti BUMDes, Pemda, perbankan dan lain sebagainya. Itu yang kami ajak untuk menyelesaikan masalah yang ada di pertanian. Dan itu terjawab. Di samping itu juga dapat menjawab masalah di beri satu inovasi berupa kompos yang sudah kita jual kejadian dengan adanya program pemerintah terutama dalam menghadapi COVID adanya program peningkatan pangan dan hewani. Disinilah dana desa dapat diarahkan untuk peningkatan pangan. Itu kita promosikan. Tidak tinggal diam di situ saja dengan tingkat kualitas dan kualitas produksi petani, tapi juga kita mengatur apa? Meningkatkan nilai tawar petani. Meningkatkan petani dengan membuat HPBI lokal. Kita kerjasama dengan pihak ketiga dan juga dengan petani kita. Dan juga kita lanjutkan dengan inovasi tersebut dengan melakukan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian terutama gabah, yaitu dengan melaksanakan teknik Newman. Ini baru, belum ada di tempat lain. Newman adalah baru, tentu tanpa arti. Jadi maksudnya saya pembaharuan di bidang pertanian. Pembaharuan di bidang pertanian. Kalau arti biasanya Newman itu adalah menengah mawar, karena saya sendiri menciptakan inovasi tersebut. Dan inovasi menengah mawar atau inovasi Newman. Jadi kalau saya jelaskan banyak sekali yang memberikan waktu. Yang jelas ini sudah saya kaji beberapa kali. Kajian pertama menghasilkan 14 ton 14 ton 5 ton per hektar. 14 ton per hektar maksudnya. Kajian kedua menghasilkan 12 ton 12,5 ton per hektar. Dan ketiga juga berlanjut. Nah itulah yang bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Ini yang disebut tidak adalah yang disebut dengan agro solution, menggabungkan seluruh stakeholder dengan pertanian. Nah kemudian banyak juga yang lain seperti Pak Made, pemain informasi desa dalam mewujudkan desa digital, desa cerdas, kemudian lanjut penerapan tool dan atribut desa seperti yang Pak Desa tadi yang menyanyi sini adalah bukan inovasi. Dan mungkin seterusnya desa kita orang mempunyai tool desa dan lagu mas tapi belum ada desa ya. Kemudian juga ada inovasi genting. Genting itu apa? Gerakan berdasarkan stunting. Karena disinyalir di tahun 2010 disebut masih ada stunting. Tapi itu kita jawab dengan inovasi sehingga tahun 2001 dan 2002 tidak ada stunting lagi. Jangan ada stunting di situ tidak ada. Karena inovasi ini yang kita lakukan. Kemudian ada juga inovasi guru maju. Sebenarnya dapat guru maju, tapi terus lagi. Akhirnya di maju saja. Guru maju lah guru aman COVID-19. Ini kegiatan dilakukan setahun di tahun 2021. Sebenarnya program nasional, cuma kita melakukan menjadikan inovasi dengan menitik beratkan kepada kelebihan masyarakat umum yang punya karakteristik masyarakat yang suka berolahraga dan tidak orang yang sangat tinggi. Itu yang kita lakukan. Jadi kita buat ruang untuk lapang atau buat ruang untuk akses masyarakat sehingga lebih mudah untuk menangani COVID-19. Dan syukur dari hal tersebut kita akhirnya dapat menangani dengan baik, walaupun ada masyarakat itu 3 orang yang meninggal COVID, namun di satu sisi kita lakukan kegiatan tersebut dan
kita punya data yang lengkap. Data terkait dengan bantuan yang diberikan pemerintah desa, benda apapun dari pusat, polisi, kabupaten yang diberikan masyarakat, berapa masyarakat yang tervaksin dan sebagainya. Kita lengkap punya datanya. Dan kemudian juga kita punya inovasi dewi umum. Dewi menurut Dewi itu di desa wisata utamakan kesehatan masyarakat. Ini baru dilaksana, baru setingkat belum beberapa penunjukan desa kemudian desa wisata, baru setingkat baru kita bentuk Popdarwis dan Popdarwis ini diharapkan tadi membantu pemerintah desa untuk mewujudkan Ubuk sebagai desa wisata. Nah, kemudian yang lain seperti Pak Mandi dan tambahkan sedikit, kita lakukan kegiatan seperti manajemen file seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di ruangan di bawah tadi. Bagaimana kita memelihara, menghasilkan data-data yang ada di desa dengan baik dan tidak ada sesuatu yang tercecer. Dan itu bisa diakses langsung. Semua yang membawa laptop bisa mengakses manajemen yang kita simpan atau kita hasilkan di desa. Kemudian juga BPS Limited semua desa, hampir semua desa punya terkait dengan pelayanan pembinaan surat pelayanan masyarakat yang seperti tadi disinggung oleh Ibu Adis, itu banyak masyarakat yang mau berubah tidak terpuas karena belum 5 menit suratnya sudah keluar. Nah itu mungkin sama yang lain bedanya. Dan juga yang terbaru kita buat adalah podcast Desa Gubuk. Nah ini bisa diakses, bisa dilihat atau ditonton di YouTube Desa Gubuk. Banyak sekali sudah ada di situ. Kita melibatkan masyarakat, UKM dan kita kemudian sini sebagai ajang edukasi dan juga promosi terhadap yang dilakukan masyarakat kita. Banyak. Nah kemudian di pertanian tambahkan lagi sedikit, inovasi APBD saya ini juga digunakan oleh Pak Bupati Tabanan dalam rangka beliau mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden di bidang pertanian. Inovasi ini yang digunakan, yaitu kolaborasi pertanian itu, pertanian kolaborasi. Dan sampai itu kita juga punya buku unggulan kita banyak, karena kita desa ini juga punya keputusan gabah. Jadi buku unggulan kita sesuai dengan inovasi yang kita menggunakan pertanian adalah gabah. Kita langsung mengubah gabah tersebut menjadi beras dan kemudian kita yang lakukan. Kemudian juga ada kompos yang berlebihan, kompos kita banyak punya yang sudah kita jawab dengan inovasi ini. Dan kemudian produk unggulan seperti kris yang dihasilkan oleh kelompok pengrajin kita, Marti Kris dan juga pengrajin padi besi yang merupakan pengrajin padi besi terbesar di Borbali yang ada di Ubuk ini. Juga ada tukang lain menghasil jajang, roti dan sebagainya seperti yang ada di ruangan ini. Semuanya merupakan produk itu kami baru ambil sedikit saja. Baru 3 produk per dusun. Baru 3 produk dusun menjadi produk gula desa. Dan yang betul-betul dihasilkan oleh desa adalah beras. Yang betul-betul dihasilkan oleh beras oleh BUMDes kita dan kompos tersebut. Karena waktu yang dibatasi sangat terbatas sekali. Mungkin kalau saya menjelaskan seluruh pembahasan nanti menghabiskan waktu dalam 50 menit. Mungkin hanya sekian yang bisa kita lakukan. Kalau ingin berdalam nanti kita diskusi sharing bersama. Sehingga akhirnya para Bapak Ibu tim regulasi perumahan desa tahu sesungguhnya keberadaan desa tersebut. Oke, demikian dari Rolwe jadinya tanpa basa-basi, mohon maaf ini bukan tidak hormat, langsung saja dan kembalikan waktunya kepada Pak Prodi. Oke, semua. Terima kasih Pak Mater, pas sudah waktu ini. Asalnya Pak Mater ini terus untuk hadis ini bawa aja, jadi sudah dihitung Pak Mater ini pas ini terusnya. Artinya apa Pak? Dimulai di menit yang 17 Pak, berakhir 2017 pas. Luar biasa, artinya ini kan tidak menjadi suatu kebetulan Pak, sama aja. Bisa enak, bisa ngomong tapi gini, luar biasa. Artinya semangat Pak Kokel juga didukung oleh inovasi desa. Artinya oleh karena itu, ini masalah ini Pak, kita takon tadi. Yang pertama ini saya beri kesempatan pada yang membidang inovasi Pak. Kemudian berduduk juga nanti Pak Maria. Oke, nanti yang batas rumah Pak, itu 3 penanya. Yang pertama Haji Surajano, yang kedua Pak Di Akaya terkait dengan BUMDes Pak, karena ini sekali lagi
Itu yang pernah zaman itu. Kemudian di Marto mungkin nanti itu berkaitan juga dengan inovasi-inovasi yang lain Pak. Dengan kita tertarik Pak dengan perpustakaan Islam dan mungkin itu kesempatan pertama yang berikan Pak Haji Subrajana. Waktu 1 menit Pak. Kemudian Pak ya kalian 1 menit, Haji juga nanti 1 menit. Terus ini dia langsung menonton. Ini ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan. Ke depan tentu ada produktivitas barang maupun jasa yang dihasilkan. Bagaimana kiat dari Pak Mekar lagi untuk mengkonekkan dengan BUMDes yang ada, terutama inovasi manajemen apa yang bisa dilakukan dalam proses pengelolaan BUMDes sehingga ke depan mampu memberikan kontribusi kepada PAD desa khususnya. Dan itu intinya bisa tidak menanyakan kurang lebihnya tidak lama. Berapa yang langsung begini? Sukses atas waktunya, Pak Rebutan, Ibu Sani. Yang tertarik tadi inovasi yang kedua ada Pak, budaya pertanian dengan inovasi apa itu nyaman. Bagi kan daerah pertanian Pak, bagaimana kiat-kiat Pak Mekar nanti ini untuk mempertahankan potensi pertanian itu sehingga tidak beralih fungsi untuk ketahanan pangan di desa Gubuk ke depan ini, dan bagaimana sinergi dengan penyuluh, dengan BUMDes, dengan fanatisme warga tentang produk yang sudah dihasilkan itu. Kita sudah punya produk beras kok, beli beras yang dari luar gitu. Dan sejauh mana masyarakat petani itu yang menerapkan budidaya nyuman tadi itu, apa sudah semua menerapkan sistem seperti itu. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya di mohon maaf. Satu Bang Kau. Pertanyaan dia akan berusaha jawab kalau bisa, kalau tidak dia akan jawab. Karena seperti apa yang disampaikan Bapak, dia ini bukan untuk hari ini dia belajar, dia selalu belajar. Dia paling dia anak belajar dia belajar. Bukan belajarnya buta desa tapi yang lain juga. Dia selalu belajar juga dari bawahnya. Ya terus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Purwoko dan sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh moderator, jadi kalau bertanya itu 1 menit, kita bertanya biar bisa waktunya lebih dari 1 menit. Saya memberikan masukan itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh moderator. Kalau bertanya 1 menit, artinya kalau memberikan masukan kan bisa lebih dari 1 menit karena tidak dilarang itu. Jadi kita memberikan masukan yang pertama tentu desa Gubuk ini kan merupakan desa yang sangat terbaik lah dalam mempersiapkan lomba desa. Dan seperti ini tentu, dan kalau dari lomba yang dikam dari lomba dijamin tentu untuk mempersiapkan ini. Yang pertama yang ingin saya berikan masukan adalah pelayanan pangan, karena di sana di pelayanan pangan tadi yang lihat belum bisa menampilkan tipologi desa Gubuk, karena kaitannya adalah bahwa di kriteria pendidikan itu ada relasi antara inovasi desa dan potensi desa. Itu nilainya adalah 40 poin. Kenapa dia sampaikan hal tersebut? Karena seperti apa yang Pak Prabowo tadi sampaikan bahwa ada 2 inovasi berkaitan dengan sampah, inovasi yang berkaitan dengan pertanian. Apakah desa Gubuk
termasuk tipologi desa pertanian, apakah termasuk tipologi desa jasa perdagangan, apakah tipologi desa perhubungan pesisir atau desa nelayan. Karena kalau mau dijawab harus pakai data bisa didapat di penghitungan desa. Itu yang kita masukkan, karena tentu nanti poin untuk inovasi sampah, inovasi pertanian itu ada kaitannya. Kalau tipologi di sana dengan jasa perdagangan itu masuk inovasi berbekal untuk inovasi sampah, mengelola sampah untuk bagi rakyat. Tadi sudah yang sangat bertanya berkaitan dengan pendamping di di lingkungan. Jadi untuk meningkatkan grade-nya nanti seandainya, nah ini kan desa yang terkait dalam mempersiapkan dana desa, karena dua grade di situ. Yang pertama adalah berkaitan dengan kalau bisa untuk inovasinya, untuk istana lingkungan di bawah sampah inovasi itu, kalau bisa nanti grade-nya ditingkatkan. Sebenarnya yang pertama, kalau bisa ditambah foto tentang pelestarian lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh lingkungan bahwa di situ ada kelapa ganja yang ditanam di sepanjang jalan kota. Itu belum ada fotonya. Nah itu. Kemudian kalau misalnya ada di sini dukungan yang lain berkaitan dengan pengadaan misalnya pohon makan atau juga kayak lau itu kalau ada pada saat kita waktu itu silakan itu yang pertama. Yang kedua bisa diadopsi adalah kebiasaan dokumen. Di situ kan ada perbedaan sampah dengan kantong warna, ada yang merah, ada yang kuning, kemudian untuk pemilihan sampah di rumah tangga. Nah ini kok sudah yang kan tadi. Dan itu mungkin yang bisa diberikan masukan terhadap paparan kemudian yang membantu. Terhadap mungkin ini pertanyaan berkaitan dengan investasi. Nah ini yang investasi yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu kan ada banyak sekali BPN yang terbangun di daerah sini. Apakah di desa Bubuk itu sudah bisa menerapkan perdes tata ruang? Karena ini berkaitan dengan semua nanti ya. Karena tentu yang kita tekankan tadi juga bahwa karena di sini tidak ada PAD, makanya kita yang tadi memberikan masukan ke pendamping bahwa karena sangat kecil sekali. Umumnya desa-desa yang berhasil maju ke provinsi kan kayak ini saat ini, misalnya kontrol desa itu di Barung dan sebagainya. Itu kita menetapkan ini mungkin inovasi. Ya PAD-nya bukan yang kecil lah. Yang berusaha memajukan inovasi-inovasi yang memang sangat connect dengan program-program dari dunia provinsi. Dan Pak Wakil yang telah sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi lebih dari 1 menit Pak. Tapi dia harapkan kalau pertanyaan lebih harus Pak. Tapi yang harap juga nanti dalam menjawab ini yang harus pakai harus waktunya. Waktu yang sesungguhnya disediakan Pak itu adalah 2 menit Pak. 2 menit ini siap menjawab. Karena ini kita masih di lapangan Pak. Harusnya kita mulai dengan 3 menit mungkin satu pertanyaan 3 menit. Karena ini ada 3 penanya, berarti kan ada 9 menit lagi, ada 9 menit. Saya coba dulu karena sekali lagi ada beberapa masukan tadi Pak. Sekali lagi tidak hanya Pak Mekal, tidak hanya Pak Mekal ada sih nyawang kalau misalnya ini kejudi Pak. Ya, di kejudi ada wakil Kabupaten Tabanan misalnya desa ini yang nanti hasil mereka Pak. Ini kan belum Pak, sampai saat ini kita belum tahu Pak. Padahal sebelum Pak, karena kita belum rekam Pak.
Ada yang mengunggulkan desa ini, ada yang mengunggulkan desa yang lain dan kita. Nah, ini kan ada 12 indikator. Oleh karena itu kita belum terbuk. Oleh karena itu, kalau desa ini yang beda bisa menjadi duta kabupaten Lamongan, tentu rekan-rekan di desa ini juga rekan-rekan itu sama akan menjadi atensi penanganan itu, khususnya terkait dengan inovasi. Sehingga kekurangan itu nanti kita akan lakukan melalui alih yang berupa memberikan pembinaan ini khusus berkaitan dengan wakil kabupaten ketika provinsi. Karena ini sekali lagi pertanyaan ini aja Pak. Di samping ini pertanyaannya aja Pak. Aja ini pertanyaan karena berkaitan dengan inovasi. Sekali lagi, ini ada kekurangan itu mantap. Sekalipun tidak menjadi indikator Pak berkaitan dengan Perdes Semarang 3 tidak menjadi indikator, tapi ini menjadi pemicu dalam penambahan APBD melalui PAPS. Ini yang belum tapi haji yang di inovasi tadi memang ada PAPS tapi kecil. Desa yang sebesar ini Pak, PAPS yang kecil, tapi kecil. Tapi begitu dibandingkan dengan desa-desa yang di Bali, tapi Bali di luar Bali kecil. Oleh karena itu, tugas kita bersama Pak menjawab PAPS. Apalagi ini alih fungsi lama. Mungkin itu umum Pak Mokal yang berikan kesempatan dan termin pertama Pak yang harapkan Pak Mokal tepat waktu Pak 9 menit. Kalau pertanyaan harus lebih Pak, nanti kalau memang ada ruang Pak masih ada waktu nanti kita akan buka di termin juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Yang langsung saja pada pertanyaan yang pertama, kurang lebih yang dapat tadi kiat apa yang dilakukan oleh pemerintah desa sehubungan dengan inovasi dengan BUMDes. Ya, itu Pak Jadi kita dari awal sudah mencanangkan itu, mensinergikan kegiatan kita dengan BUMDes. Jadi banyak hal yang kita hubungkan dengan BUMDes. Cuman sayangnya di awal saya sampaikan BUMDes Desa Gubuk belum bisa memberikan kontribusi untuk PADes. Disebabkan karena terdahulu BUMDes Desa Gubuk tahun 2015 sampai 2020 banyak mengalami kerugian. Baru kita bebenahan di tahun 2020 sudah menguntungkan dapat lama, tapi dipergunakan untuk membayar kerugian yang terdahulu. Jadi kelihatan tidak utuh secara pembukuan. Dan itu belum bisa dimasukkan dalam dipakai PADes, belum bisa. Karena harus ditutupi dulu ke kerugian terdahulu. Jadi banyak juga hal-hal lain yang kita lakukan dalam pengelolaan sampah itu misalnya inovasi itu kita sambungkan sebagai pemungut jasa pelayanan sampah kepada masyarakat. Kita sudah buatkan inovasi bersama Bank BPD dengan cara tidak bayar langsung tapi melalui tabungan. Kita tarik, sudah ada aplikasinya. Itu. Kemudian yang lain juga banyak kita arahkan BUMDes kita dalam mengawal inovasi di bidang pertanian, terutama dalam meningkatkan nilai tawar petani. Dengan menerapkan HPP gabah lokal yang dikoordinatori oleh BUMDes, karena BUMDes kita langsung beli gabah petani dengan kemampuan yang dia miliki, walaupun tidak seluruhan. Demikian yang telah dilakukan. Dan kemudian terkait dengan teknik neon yang kita terapkan Desa Gubuk sama juga kita kerjasamakan dengan BUMDes Pintar Desa. Contoh dalam mengisi anggaran peningkatan tanaman pangan dan hewani, kita punya anggaran, kita ambil barangnya atau pengadaan barangnya semuanya kita serahkan kepada BUMDes kita agar menopang daripada pendapatan dari BUMDes kita. Dan inovasi neon ini kalau dicarikan sesungguhnya belumlah dapat dikatakan inovasi karena belum dilaksanakan 2 tahun. Karena inovasi itu syaratnya minimal dilaksanakan 2 tahun, bukan yang sekarang tidak akan dilaksanakan. Ini baru dilaksanakan 1,5 tahun. Tapi setelah berapa kali kita lakukan kajian. Kalau pertanian kolaborasi itu sudah berani kita nyatakan bahwa sudah bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani karena langsung bisa meningkatkan kualitas dan kualitas gabah yang dihasilkan. Nah itu juga kita lakukan di tahun 2021 dengan area yang seluas 10 hektar yang langsung dihadiri oleh Bupati baik di penanaman maupun di panennya. Bupati kita yang sekarang ini langsung beliau yang turun ke lapangan, nanur dan di panennya. Hasilnya dapatnya adalah 11,4 ton per hektar. Nah, bagi berarti itu sangat luar biasa. Dan kemudian
terkait dengan tipologi di desa Gubuk secara keseluruhan yang jadi tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan bahwa desa Gubuk itu luasnya adalah 512 hektar. 512 hektar. Dulu luas lahan pertanian basahnya dan pertanian basah itu 261. Nah kemudian di tahun 2019 sudah mengalami degradasi dan termasuk di tahun sekarang. Setiap tahun ini tinggal 273 hektar. 273 hektar. Luas lahan pertanian. Jadi sebagian setengah itu luas lahan pertanian. Jadi dapat bisa menggunakan desa mempunyai posisi di bidang pertanian. Itu desa yang di bidang pertanian. Dan inovasi lain yang kita lakukan dengan kestaraan lingkungan hidup yang kita juga upayakan utamanya kan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis suara itu utama. Awalnya kita bergerak hanya memindahkan sampah dari rumah tangga kemudian kita olah menjadi daya itu awalnya. Kemudian dengan adanya regulasi terus kita kembangkan dan kita lakukan pemantapan pengelolaan di dalamnya termasuk di dalam pengolahan sampah itu sendiri sehingga bisa mendapat hasil sehingga dapat sedikit memberikan kontribusi dan pengelolaan sampah bisa satu-satunya inovasi yang bisa memberikan PAD bagi desa itu pengelolaan sampah dulu di tahun 2021 di tanggal 2 dan selanjutnya tapi di balik masuk batas baru 10 juta 2 tahun hanya itu baru yang lainnya belum membuahkan hasil belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD desa. Pelestarian lingkungan yang kita lakukan di desa itu tidak berbasiskan anggaran. Karena Bapak itu ketahui anggaran desa kecil karena banyaknya bidang-bidang pembangunan yang bisa dilayani. Tapi tetap kami lakukan. Kalau bisa diminta, kalau bisa dimohon dalam rangka pelestarian itu kita minta bibit tanaman, apakah tanaman buah-buahan, tanaman bunga-bunga itu yang kita mohonkan. Seperti contohnya yang sering kita lakukan pada Pak Madu kita minta bantuan bibit dan juga silakan masyarakat secara bertolong untuk menanam pohon-pohon tersebut dalam rangka pelestarian lingkungan alam dan konservasi lahan. Di satu pihak juga seperti yang saya bilang tadi kita memiliki keunggulan terkait dengan karakteristik desa masyarakat tersebut yaitu masyarakat setia kawan dan suka gotong royong. Ini gotong royongnya sangat luar biasa. Sedikit yang kita arahkan mau mereka bergotong royong. Seperti contoh kemarin menjelang desa di hari Minggu yang lalu ini semua masyarakat itu untuk rumah-rumah turun di jalan untuk bersihkan jalan dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Karena terbatasnya waktu yang besar-besar ini terkait dengan investasi yang tadi Haji Matal menyampaikan bagaimana kita mengendalikan alih fungsi lahan. Jujur kita bilang di desa Gubuk kami belum bisa menyetop adanya alih fungsi lahan pertanian. Masih berjalan setiap tahun. Bahkan di tahun 2021 itu ada 25 alih yang berfungsi. Kemudian di tahun 2022 ada 22 alih berfungsi. Ini disilat ketidak berdaya kita. Satu, kita belum mempunyai tata ruang wilayah. Hanya mempunyai kerjasama dengan mampu dengan di dalamnya seperti penghasilan dengan ada kita punya kesempatan. Namun sebagai itu sering kali dilanggar karena kebutuhan masyarakat yang kita itu. Masyarakat kita menjual tanahnya walaupun sudah ada regulasinya di otoritas baik subak pun ada tidak bisa direvisikan tapi didobrak dan kita bisa berdaya. Lebih baik rasanya kita lakukan itu sedikit dengan menyetop alih fungsi lahan tersebut dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan nanti akan terbit di kabupaten tentang undang-undang tentang perda lahan pertanian abadi. Itu yang kami inginkan dari petani sebenarnya. Lahan pertanian abadi yang mungkin diberikan mudah-mudahan di dalamnya masuk pajaknya dan sebagainya sehingga tanah itu tidak bisa dialih fungsikan. Sementara ini kan yang terjadi mungkin Bapak Ibu semuanya tahu. Masih banyak kan? Pak Kawin, Santo
Saran ini Pak, kalau banyak dikelola pertanyaan Pak, terusnya kalau memang ada 3 pertanyaan bisa dijadikan 1 Pak, tidak usah diulang lagi pertanyaan, langsung Pak dikemukakan. Kemudian tadi sih sami Pak, cuma lebih 1 menit Pak, lebih harusnya banyak nanti dikelola. Kalau memang rekan-rekan dari tim nanti menemukan bahwa Desa Ibu akan menjadi wakil, berarti cara menjawabnya seperti itu Pak. Kemudian untuk sesi kedua Pak, yang ternyata dari pagi Pak yang berpergi Pak, harusnya mungkin memberikan kesempatan kepada teman yang lain Pak. Kali ini kan juga ada acara yang lain. Kalau memang ada dari tim kabupaten yang perlu didiskusikan, yang persilakan. Bu Ayu ada, Bu Ayu yang buka lagi 2 mata mungkin dari Bu Ayu, kemudian nanti terakhir arahan dari yang sudah ketua Pak Kadis, sekretaris yang ini yang memahami tentang kepala desa. Yang buka yang pertama itu dari Bu Ayu untuk sesi kedua, yang kedua nanti dari rekan kita yang Pak soal itu. Lalu berkaitan dengan ini bisa Pak jawab tepat waktu Pak. Kalau lebih nanti tetap akan terjadi koreksi Pak, nanti akan dikoreksi. Karena nanti sepenuhnya nanti kalau memang maju ke 3 provinsi, sekali lagi yang juga akan belum lagi Pak desa manapun yang akan menjadi wakil dari Kabupaten Tabanan, nanti kita akan lakukan pembinaan. Untuk semangat pertama yang memberikan modal wakil itu ayo. Di situ di ADART belum secara berapa persen yang harus menyedorkan pihak di desa, sehingga di situ mohon dari desa juga mengkoreksi lagi supaya ada penyisihan untuk pihak desa, bukan hanya untuk gaji pengelola saja, untuk pihak desa juga untuk pembukaan modal. Yang kedua, di sini ada potensi yang luar biasa karena ada penambahan 1 rencananya unit usaha, yaitu pengelolaan pasar desa. Nah, mohon penguatan dari desa, karena tadi setelah kita lihat bahwa dasar hukumnya ini Perdes apa SK dan sebagainya itu belum bisa ditampilkan. Karena itu mempunyai potensi luar biasa. Mohon dari sedikit masukan kepada Bapak Berbekal untuk mengerti itu. Terima kasih Pak. Izin Pak Dewan, rekan tim tadi sedikit disinggung oleh Haji ini berpotensi katanya ini maju, ini berpotensi maju desa Gubuk ini kan di provinsi, ini berpotensi, tapi jujur saya katakan dia juga melihat potensi, tapi karena ini berpotensi maju, sekaligus yang ingin menggarisbawahi di sini terkait dengan video paparannya. Nah, video paparannya kan yang diminta itu kan video. Yang diminta video paparan. Berarti video bukan ngerti kan? Ngerti. Yang diminta video paparan Pak Berbekal. Karena apa? Karena pola yang sekarang beda dengan pola dulu. Kalau pola dulu tidak perlu ada video, cukup slide, Pak Berbekal langsung memaparkan ya. Memaparkan di depan tim kayak begini. Nanti pada saat Pak Berbekal maju ke 3 provinsi, di provinsi itu nanti tidak ketemu begini dengan tim Pak Berbekal, nanti lewat Zoom dia. Lewat Zoom videonya nanti video paparan itu gitu. Lewat Zoom, makanya nanti pada saat pemaparan itu Pak Berbekal cukup menayangkan
misalkan video paparan maksimal 10 menit itu gitu. Nanti dari sanalah tim akan menanyakan apa sih sebenarnya yang harus kita target lagi, karena di sini sudah terlihat tadi ada 7 inovasi yang dimunculkan. Itu 7 inovasi kalau memang dipertanyakan 7 videonya ini, saya rasa saya jawab lebih dari saya. Saya rasa lebih dari satu jawab dari saya. Kalau video-videonya itu bermasalahkan, dipertanyakan juga kan ini. Tapi Pak saya minta nanti yang kasih juga sekarang untuk lomba tingkat provinsi mikro upload dokumen itu kalau memang juara kalau umum itu tanggal 12 Mei. Berarti tinggal lagi 10 hari kemantan. Kan kita 10 hari kemantan karena kita mulai besok sampai Senin sudah libur. Tapi saya lihat di desa itu tak pernah libur. Saya lihat kemarin itu mempersiapkan lomba desa tak pernah libur. Saya lihat ada sampai malam, kalau saya sampai jam 12 malam di sini yang bikin dirinya yang aku di pintu dia dirinya sampai jam 12 malam masih di desa ini. Mudah-mudahan dengan semangat desa Gubuk seperti itu seperti yang bilang tadi berpotensi untuk maju ke tingkat provinsi. Ini merupakan juga hal baik bagi desa bagi kecamatan Tabanan, karena kecamatan Tabanan itu kalau memang Gubuk sekarang jadi juara 1 lagi, berarti 2 tahun terakhir desa-desa di kecamatan Tabanan menjadi juara 1 lomba desa tingkat kabupaten. Tahun lalu kan Sudimara kalau Sudimara sekarang kalau memang Gubuk berarti turun. Tahun depan kalau bisa sih memang harus dikuasai oleh Tabanan kan, karena menurut desa-desa yang di luar Tabanan itu di kota itu desanya lebih bagus daripada desa yang ada di pedesaan. Akan tetapi itu sebenarnya tidak seperti itu. Kemarin saya di Cipunga juga bagus, sangat bagus. Maka dari itu yang pesan sama Pak Ugal, nanti ini bukan pertanyaan Pak Ugal, cuma saran itu kalau penjang itu maju ke tingkat provinsi, yang diminta adalah video paparan Pak video, tapi yang disebutkan misalkan beri saku artinya kan kalau memang beri saya uang kan itu seharusnya kan itu ya, tapi kalau ini beri saku ini bersih besari saku kan itu, tapi sana apa yang dilakukan di sana? Bisa dilakukan foto-foto, videonya foto-foto ada. Kalau memang tidak ada berbentuk video, kalau memang dalam bentuk foto silakan fotonya baru bicara. Ini juga kegiatan warga kami dalam hal berbersih dari desa itu. Teman-teman dalam penetapan HUT kota, penetapan HUT dan atribut desa itu ada nggak dokumennya? Dokumen videonya ada nggak? Ini loh seperti ini. Kan kita kali dan selanjutnya kita banyak kali juga komandan dari yang ini waktu juga tidak. Kalau yang ini kan sama dengan lagi tidak memberikan pertanyaan, berarti katanya bebas waktunya dengan. Kalau pertanyaan baru 1 menit, ini komandan dari yang modal itu ada satu pertanyaan pada Pak yang lain yang saran itu rasa bahwa harusnya waktu yang di 2 menit, kalau bisa 2 menit, dan itu setelah acara ini yang belum yang lain Ampuro, kita melakukan pertanyaan bagi yang lain. Dan itu kalaupun nanti ada saran-saran nanti disampaikan. Oke, di luar nanti akan disampaikan. Untuk kesempatan kedua, yang persilakan Pak Kau untuk memberi tanggapan. Terus Pak. Terima kasih kepada Pak Bayan. Yang langsung kita pada pertanyaan dari Ibu. Dan terkait presentasi pembagian Bu, apakah 30% atau dari SAU itu sebenarnya semuanya diatur dalam anggaran dasar anggaran belakang. Mengapa kami tidak atur di awal? Itu juga diberikan oleh pemerintah pusat, diloloskan anggaran tersebut dengan catatan nantinya. Ketika ada surplus barulah dibuat, karena setiap tahun isu bisa diperbaiki. Ketika ada utuh baru kita pikirkan. Saya pun sudah setahun memikirkan berapa harus ketika tulis itu ada tuduhan berapa harus diberikan potensial untuk kreatif. Kami sudah memikirkan, tapi sayangnya tuduhan belum muncul. Itu gampang dalam regulasinya. Tinggal lupa laporan pusat semuanya akan dasar akan bisa terbaiki dan isinya adalah
usaha desa yang dilakukan oleh kita setiap tahun. Kemudian terkait pesan desa, sebenarnya juga bukan peluang dari waktunya Pak, kebanyakan nanti. Pesan desa nih kan, itu baru, karena dia baru saja melakukan kontrak kerjasama dengan pemerintah provinsi terkait dengan aset. Sebenarnya itu ada aset provinsi yang dulunya tidak ada kerjasama, tidak ada perjanjian apakah kabur pakai atau bagaimana. Baru dia lakukan di tahun 2000.
ความหวั